Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya ibadah pagi hari ini kita menyenangkan Tuhan. Haleluya. Bapa
sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Saat ini Bapa, ketika kami memanjatkan pujian kami kepada Tuhan, jamahan Tuhan terjadi, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ingat ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak tantangan dan rintangan. Tetapi lihatlah, ketika mereka ada di padang gurun, ketika siang hari Tuhan memberikan mereka awan, ketika malam hari Tuhan memberikan mereka tiang api. Itu artinya Tuhan memberikan segala sesuatu yang berlawanan. Ketika siang panas hari, Tuhan memberikan mereka awan untuk meneduhkan mereka. Ketika malam hari mereka merasa kedinginan, Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menghangatkan mereka. Saat ini dalam kesulitan seperti ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Ketika itu ada dalam hidup kita, maka yang muncul dalam diri kita adalah rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Tuhan semakin luar biasa. Amin. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Oh, luar biasa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, maka yang bisa kita lakukan adalah berikan pujian yang terbaik untuk Dia. Amin. Saya sendiri mengalami bagaimana pertolongan Tuhan hari lepas hari. Kami melihat luar biasa. Terima kasih buat jemaat yang luar biasa. Dengan adanya perhatian dari jemaat, kami sangat terharu dan kami sangat diberkati. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Hallelujah.
pujian ini. Kita merasa kebaikan Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Oh, di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah setiap kami merasakan itu. Setiap kami merasakan itu. Setiap kami merasakan keamanan dalam hidup kami.
Firman yang datang kepada kami adalah firman yang mengubahkan, firman yang memberi kehidupan, firman yang menumbuhkan iman kami, firman yang membawa kami berbeda dari dunia ini. Kuasa Roh Kudus bekerja di tiap-tiap hidup kami, baik yang di rumah, yang sedang menonton streaming ini. Kuasa Roh Kudus menjamah mereka, membuat mereka hidup di dalam roh, dan mereka mencari Tuhan dengan segenap hati mereka, bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi dengan segenap kesungguhan hati mereka mau melakukan firman Tuhan. Berbicaralah kepada tiap-tiap kami, urapi kami, kuasai kami, kuduskan kami, cengkeran kami. Semua firman ini dan ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus berkata-kata dan berbicara kepada tiap-tiap kami, mengubahkan, memulihkan kami, sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan itu sendiri. Kuduslah Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukan. Haleluya, yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ada di rumah, saya melihat ada juga dari Serang, Banten, puji Tuhan. Dari Sumatera, dari mana-mana, puji Tuhan. Saudara, biarlah Tuhan menolong kita dan terus memperlengkapi kita pada pagi hari ini. Amin, amin. Apapun situasi yang sedang terjadi, kondisi kita seperti ini, tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber harapan kita. Amin. Jangan taruh harapanmu kepada dunia, tapi taruh harapanmu kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita mengetahui bahwa ini adalah akhir zaman. Kita tidak mengerti di mana firman Tuhan harus digenapi. Firman Tuhan harus digenapi, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita, pondasi hidup kita, rel kehidupan kita yang membawa kita kepada kehendak Tuhan. Amin, amin. Saudara perhatikan bahwa hanya ada dua kuasa di dunia ini, dan hanya ada dua meterai di dunia ini. Ingat ya, ada dua kuasa di dunia ini, ada dua meterai di dunia ini. Kuasa Tuhan dan kuasa setan. Firman Tuhan berkata, bumi sudah dikuasai oleh si jahat. Haleluya. Terus yang kedua, ada dua meterai. Meterai antikristus dan meterainya Tuhan. Ingat ini, saudara-saudara, saudara punya meterai siapa? Harus saudara perhatikan di dalam hidupmu, keluargamu. Di dunia ini hanya ada dua kuasa. Kuasa si jahat, si setan, dan kuasa Tuhan. Kalau engkau di miliknya Tuhan, maka engkau akan berkuasa bersama dengan Tuhan. Engkau akan memerintah bersama dengan Tuhan. Amen. Di dunia ini ada dua meterai. Meterainya si jahat, antikristus. 6, Wahyu pasal 13. 6. Itu meterainya si jahat. Si jahat mengelabui gereja Tuhan dengan alih-alih sebagai teknologi canggih untuk memperlancar perekonomian, perbelanjaan, kemanapun engkau pergi, dibuatlah meterai 666. Perhatikan, padahal di dalam Alkitab dikatakan itu adalah meterai antikristus. Berarti kalau engkau terima meterai itu, berarti engkau sudah menjadi bagiannya. Terus engkau bukan lagi milik kepunyaan Tuhan. Meterainya si jahat jelas 666 ada di Alkitab, dan meterainya Yesus Kristus bagi gerejanya adalah Roh Kudus. Amen. Kita akan belajar beberapa minggu ke depan ini mengenai Roh Kudus terus. Kita perlahan-lahan sekaligus kita introspeksi diri. Engkau di bawah kekuasaan siapa? Engkau di bawah meterai siapa? Dan kita setelah nanti firman ini kita akan melihat video pengangkatan. Sedikit-sedikit kita lihat video pengangkatan.
bahwa penggenapan firman Tuhan akan digenapkan. Dan kita semua menggenapkan firman Tuhan. Saya berharap engkau tidak terlalu fokus kepada situasi kondisi. Tetapi justru situasi kondisi itu, keadaan ini, Tuhan sedang berbicara lewat keadaan buat kita. Tujuannya adalah supaya engkau berjaga-jaga. Nanti engkau mulai pikirkan bersama-sama, apakah engkau dan keluargamu sudah memiliki meterai yang sama atau berbeda-beda? Engkau sebagai orang tua memiliki meterainya Tuhan, tapi anakmu meterainya setan, antikristus. Cek dirimu. Anda dan saya harus berjaga-jaga. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya merasa hanya Tuhan mengingatkan supaya saya sebagai hamba Tuhan mempersiapkan umat Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Siap menjadi mempelai perempuannya untuk menyambut Yesus datang kedua kali. Karena dia adalah mempelai laki-laki. Kalau Tuhan datang besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, datang menjemput kita, siapkah engkau terangkat? Siapkah keluargamu terangkat? Jangan sibuk dengan keadaan sekarang. Engkau pusing masalah ekonomi, penghasilan berkurang. Disitulah diuji kepada siapakah engkau bergantung. Kalau engkau sudah membuat uang, pekerjaan jadi tuan, engkau akan susah hati, stres, dan susah tidur. Tetapi kalau engkau buat Tuhan menjadi sandaranmu, harapanmu, sumber kekuatanmu, sumber imanmu, sumber kehidupanmu, maka engkau akan tenang di dalam badai ini. Tuhan sedang berbicara lewat badai yang ada. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya akan berbicara mengenai meterai Roh Kudus. Kita baca dulu pertama-tama Roma 8 ayat 8 dan 9. Roma 8 ayat 8 dan 9. Roma 8 ayat 8 dan 9. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 8 dan 9. 3, 2 ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sekali lagi saya baca, saudara mengikuti. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Loh, kok orang tidak memiliki roh Kristus? Aku kan hidup karena roh Kristus. Iya. Tetapi kalau tidak roh Kristus yang memimpin kamu, yang mengarahkan hidupmu, yang membawa kamu kepada seluruh kebenaran, dan kalau bukan roh Kristus yang membuat hidupmu berubah, kalau bukan roh Kristus yang membuat engkau berbeda dari dunia ini, berarti engkau tidak memiliki roh Kristus. Tapi kalau roh itu ada padamu, roh itu akan membawa engkau berbeda dari dunia ini. Makanya cek dirimu, apakah engkau sama dengan orang fasik? Apakah engkau sama dengan roh-roh dunia? Kalau engkau sama, berarti tidak memiliki roh Kristus. Makanya dikatakan ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apakah hidupmu berkenan kepada Allah? Apakah keluargamu berkenan kepada Allah? Kalau engkau berkenan kepada Allah, itu tandanya engkau dipimpin oleh roh, hidup di dalam roh. Tetapi kalau engkau tidak berkenan di hadapan Allah, pikiranmu jahat, pikiranmu najis, sikap hatimu niat jahatmu terus jalan, tabiat burukmu terus jalan, engkau
dipimpin oleh Roh Allah. Bahkan kalau engkau ada Roh Allah, kalau saudara dan saya punya Roh Allah itu akan mendandani hidupmu. Keinsapan akan keberadaanmu di hadapan Tuhan. Sadar akan kejahatanmu, sadar akan dosa-dosamu. Berarti kalau engkau memiliki Roh Allah, Roh Tuhan akan mengubah pola pikirmu. Roh Tuhan akan mengubah sikap hatimu. Roh Tuhan akan mengubah tujuan hidupmu, sehingga engkau dan saya berbeda. Berbeda dari dunia, dan kita semakin serupa dengan Tuhan. Itu artinya bahwa engkau memiliki Roh Kristus. Kalau engkau memiliki Roh Kristus, engkau berarti miliknya Tuhan. Karena Roh itu adalah miliknya Yesus, diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, perhatikan engkau hidup. Kalau kita lihat lagi firman Tuhan, Matius 5 ayat 20 dikatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, bukan lebih baik. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi dan orang Saduki, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Apakah engkau cukup hanya pergi ke gereja? Apakah engkau cukup hanya beribadah? Apakah engkau cukup hanya memuji Tuhan? Namun hanya bibirmu yang memuji Tuhan, hanya tubuhmu beribadah, tapi hatimu menjauh dari Tuhan, hidupmu tidak pernah berubah, engkau tetap sama dengan dunia ini, maka engkau adalah seterunya Tuhan. Matius 7, 22, 23. Tuhan akan berkata, aku tidak kenal engkau. Pastikan engkau memiliki meterainya Tuhan pada pagi hari ini. Keluargamu memiliki meterainya Tuhan. Kalau tidak, ketika Tuhan datang kali kedua, menjemput mempelainya, yaitu gerejanya, engkau akan tinggal kalau tidak ada meterainya. Karena Tuhan hanya mengawini orang yang dewasa dan memiliki tanda itu. Haleluya. Saya mau engkau dan saya jangan hidup dalam kedagingan. Tinggalkan tabiat-tabiat burukmu itu. Kebiasaan-kebiasaan burukmu itu tinggalkan. Kalau orang Medan bilang, hisap-hisap mie daging, tinggalkan, buang dalam nama Yesus. Keduniawian. Kalau engkau hidup terus dalam tabiat burukmu itu, kebiasaan burukmu itu, engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Engkau mendukakan Roh Kudus. Kita lihat Matius 7 ayat 24. Sebelum kita masuk ke sini, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, itu perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan, apakah engkau hidup bijaksana? Berarti engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan firman Tuhan, pergi ke gereja, pergi beribadah, memuji Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di mana? Di atas pasir. Ini yang tidak punya meterai Tuhan. Ini yang tidak hidup di dalam roh. Ini yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup semaunya sendiri. Firman Tuhan berkata, oh, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukan, hatinya jauh daripada Tuhan, tidak pernah pengen bertobat, tidak pernah pengen lahir baru, tidak pernah pengen melakukan kehendak Tuhan, maunya hanya minta berkat untuk memuaskan hawa nafsunya. Orang bodoh. Tanya dirimu, apakah engkau orang bodoh?
Kalau engkau sadar, ditegur firman Tuhan, engkau bodoh, bertobat. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketika engkau menghadapi COVID-19, takut tidak bisa tidur, takut tidak nafsu makan, stres karena engkau ekonomi mulai turun, mulai kau mengandalkan kekuatanmu, mulai kau mengandalkan kepintaranmu, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Padahal di masa-masa sekarang ini kita harus berseru dengan nyaring kepada Tuhan, merendahkan hati, berlutut di hadapan Tuhan, mencari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ujian buat kita. Apakah hatimu lebih condong kepada kebenaran atau kepada keadaan? Berarti engkau akan menerima salah satu meterai itu. Meterai Roh Kudus atau meterai antikristus. Dan itu sudah menunjukkan engkau milik siapa dan berpihak kepada siapa. Dilihat dari cara berpikirmu, sikap hatimu menghadapi tantangan zaman ini. Tuhan membuat satu ketetapan. Matius 6:24. Engkau harus pilih salah satu. Tuhan tidak mau berdiduakan. Pilih salah satu. Oleh sebab itu kita belajar pada pagi hari ini dengan baik-baik mengenai meterai ini. Biarlah Tuhan menolong kita dan cek hidupmu. Saya mau engkau ketika dengar firman ini, hidupmu diubahkan. Yang pertama, dari sudut perjanjian lama, menurut budaya perjanjian lama, meterai itu menyatakan apa? Menurut perjanjian lama, meterai itu menyatakan apa? Kita melihat yang pertama. Yang pertama adalah tanda milik orang yang memberi tanda. Jadi dalam perjanjian lama, meterai itu berbicara tanda milik orang. Tanda milik orang yang memberi tanda. Berarti miliknya bukan? Ya. Tanda milik orang itu. Ya. Kalau tanda saya tanda seru, saya buat di Pak Filipus, berarti milik saya dia. Ada tanda serunya. Kalau dia tidak punya tanda seru, berarti bukan milik saya. Itu tanda saya. Nah, kira-kira di perjanjian lama sama. Tanda milik orang yang memberi tanda. Jadi meterai itu tanda milik. Ya, tanda milik. Nah, Keluaran 28, saya berharap nanti saudara baca di rumah saja, saya jelaskan saja. Di Keluaran 28 ini, ketika ada menantu, ini meninggal semua suaminya, dan dia pengen punya keturunan. Dia pergi bertudung di pinggir jalan, dan ada belas kasihan ternyata yang diincar mertuanya, kira-kira begitu, mertuanya. Terus saya ngapain kamu di sini? Dia cerita, dan dia pengen punya keturunan, dan si mertua juga kan aku. Berikan aku tanda, meterai. Apa itu? Tongkat. Jadi ini meterainya untuk mendapatkan si laki-laki itu ada meterainya, karena si laki-laki itu seorang penguasa. Terus yang kedua, Kidung Agung 8 ayat 6. Nah, kalau ini kita baca. Kidung Agung, saudara ada tahu di mana Kidung Agung? Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Dikatakan apa? Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan tinggi seperti dunia orang mati. Nyawanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara perhatikan, meterai seperti maut loh saudara. Tidak gampang dipisahkan. Makanya setiap kali orang Israel menyakiti hati Tuhan, jatuh dalam dosa, Tuhan
masih mencari mereka? Tuhan masih mengharapkan mereka berbalik? Tuhan harapkan. Karena apa? Meterai itu seperti cinta dengan maut. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Betul. Yehezkiel 33 ayat 11 itu Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa, tapi kebalikannya, pertobatannya. Kalau yang mau bertobat, suaranya diperdengarkan, firman-Nya diperdengarkan. Tetapi adakah hati manusia itu mau bertobat? Kalau bisa, jadi meterainya Tuhan, ada tandanya Tuhan. Karena apa? Tanda kepemilikan. Haleluya. Yang kedua, kita melihat di Perjanjian Lama tanda meterai. Meterai itu adalah untuk menandai sesuatu yang dihargai. Lihat. Kalau kita melihat meterai raja. Ada meterai di situ ya, meterai tanda raja di Perjanjian Lama ada enggak? Coba bukan. Ada meterai, perhatikan. Biasanya dipakai raja sebagai cincin, bukan? Ada meterai. Kalau raja memeteraikan sebuah surat dengan cincinnya, berarti sah? Ada yang bisa menantang? Tidak. Berarti untuk menandai sesuatu yang dihargainya. Kalau saudara lihat, kalau di Perjanjian Lama meterai itu tanda berharga. Tidak ada yang bisa mengganggu kecuali raja itu sendiri mencabutnya. Tidak ada yang bisa mencabut. Dia punya hak, raja itu saja. Nah, berarti yang ditandai adalah yang paling berharga. Yang abal-abal enggak. Yang kaleng-kaleng tidak. Yang berharga. Apakah saudara berharga di mata Tuhan? Amin. Loh, Tuhan perlu meterai. Kalau engkau berharga di mata Tuhan, butuh meterai. Meterainya apa? Roh Kudus. Di Perjanjian Lama hanya meterai adalah tanda duniawi, lambang. Tapi di Perjanjian Baru beda nanti. Jadi di Perjanjian Lama menandai sesuatu yang dihargainya, supaya tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Makanya raja bisa berkata kepada orang berkata begini. Contohnya Raja Ahasuerus berkata kepada Esther, separuh dari kerajaan ini pun kalau kamu minta. Nah, kalau Esther minta, harus ada meterainya. Nah, tetapi Esther tidak minta itu. Apa yang diminta? Yang diminta adalah supaya bangsanya diselamatkan dan dibubuhkanlah meterai. Amen. Siapa yang berniat jahat kepada bangsa Yahudi akan dihukum. Siapa itu? Haman. Dan mereka diselamatkan oleh tanda meterai. Berarti berharga banget. Amen. Ini yang berharga. Yang ketiga, yang kita lihat yang ketiga, karena meterai di Perjanjian Lama, lihat ini meterai, semacam bukti pengenalan. Bukti pengenalan. Meterai itu di Perjanjian Lama, bukti pengenalan. Loh, ini kan meterai saya. Berarti kamu, buktinya bahwa kamu adalah ada urusan dengan saya. Haleluya. Haleluya. Jadi bukti pengenalan. Bukti kepemilikan tadi, sekarang bukti pengenalan. Anda harus dikenal, Anda milik siapa. Anda masih di dunia dan saya harus dikenal, Anda milik siapa. Miliknya Tuhan atau miliknya dunia? Loh, harus ada tandanya? Biar bisa tidak saudara sekaligus memiliki dua tanda itu, tanda 66 dan tanda Roh Kudus, bisa nggak? Nggak bisa. Engkau harus pilih salah satu. Tidak bisa dua-duanya. Oh, kita kan harus bijaksana, Pak. Aku kan masih di dunia. Tanda 66 saya terima juga. Oh, Roh Kudus juga saya terima. Tidak bisa. Matius 6 nggak bisa. Ayat 24 tidak bisa berdua Tuhan. Jadi semacam bukti. Saudara baca aja ya, kita baca ya. Kejadian 38, 18. Kejadian 38. Kejadian 38. Ayat berapa? 18. Baca 32 ya. Tanyanya, apa kata bunga yang harus kuberikan kepadamu
Jawab perempuan itu, cap meteraimu, serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya, perempuan itu mengandung daripadanya. Ayat 25. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki mana yang punya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakan, periksa siapakah yang punya. Ini dia tadi yang saya katakan ini. Berarti ada tandanya, ada semacam bukti. Meterai siapa ini? Ini orang inilah yang carilah, tahulah siapa yang punya meterai ini. Itulah yang membuat saya mengandung. Satu Raja-Raja 2:11, saudara. Bukan Raja-Raja 1 ini. Ini ada kesalahan. 1 Raja-Raja 21. Karena waktu memasangnya ini tidak pakai kacamata. 1 Raja-Raja 21 ayat 18, tolong diganti. 1 Raja-Raja 21 ayat 8. Sudah Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ini tentang perebutan kebun anggur Nabot. Raja Ahab suka, dia datang ke Nabot. Nabot, aku suka kebun anggurmu ini. Oh, enggak boleh. Ini punya keturunan nenek moyang, turun temurun, enggak bisa. Gelo hatinya Raja Ahab. Dia pulang ke istananya dengan sedih. Istrinya namanya siapa? Tante Izebel. Tante Izebel melihat suaminya Raja Ahab. Kenapa kamu murung? Kenapa itu bersedih hati? Ahab berkata, aku datang tadi kepada Nabot, aku suka kebun anggurnya, tapi tidak dikasih. Padahal saya sudah mau tukar berapa hektar pun, berapa emas pun, berapa perak pun, saya mau tukar, tapi dia tidak mau. Karena itu katanya punya turunan. Izebel berniat jahat. Ya pergi kepada tua-tua. Aku pengen kebun anggur Nabot. Bagaimana caranya? Difitnah. Izebel membuat surat dengan meterai raja. Sah kan? Kalau ada meterai raja dilihat tua-tua sah? Seolah-olah Ahab yang menginginkannya meterai itu, padahal Izebel dia curi. Dan apa yang terjadi? Dia berikan surat itu. Difitnah Nabot, dibunuh. Dan dia mendapatkan. Jadi saudara, semacam bukti. Meterai itu semacam bukti. Dan itu tadi Kidung Agung 8 ayat 6 ada bukti seperti maut. Yeremia 22:24. Yeremia 22:24. Yeremia 22 ayat 24. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwa sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Saudara, kekuasaan meterai sebagai tanda bukti sangat kuat. Bahkan dikatakan seperti maut kekuatannya. Dan betapa hebat kekuatannya meterai itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus melihat bahwa meterai itu sangat kuat kegunaannya. Yang pertama tadi, kembali ke pertama, dikatakan sebagai tanda milik. Ya, sebagai tanda milik orang yang memberi tanda itu. Meterai. Yang kedua, dikatakan menandai sesuatu yang dihargainya. Itu di Perjanjian Lama. Yang ketiga, meterai itu semacam bukti. Ini punya saya. Ini tandanya. Haleluya. Ada tandanya.
di perjanjian lama yang bisa kita lihat arti meterai. Sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru. Di perjanjian baru, menurut perjanjian baru, apa itu meterai? Kalau di perjanjian lama tadi meterainya adalah apa? Cap, cincin. Ada tanda meterai. Haleluya. Itu sah. Dan tidak ada meterai raja yang dimiliki oleh rakyat yang sama. Tidak boleh. Itu khusus. Haleluya. Dan ada undang-undangnya. Nah, sekarang kalau kuat, meterai di perjanjian lama itu kuat tadi sebagai tanda milik, sebagai tanda yang paling berharga, terus sebagai tanda kepemilikan. Itu di perjanjian lama. Nah, sekarang di perjanjian baru, mari kita lihat apakah di mana lebih kuat, di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Mungkin sama-sama kuat, tetapi berbeda. Kita lihat perjanjian baru. Di perjanjian baru, menurut perjanjian baru, meterai yang pertama adalah membuktikan sesuatu yang telah. Sekarang meterai kita di perjanjian baru apa? Meterainya apa? Roh Kudus. Roma 8 ayat 9 tadi, barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, bukan milik Kristus. Roh Kudus itu adalah meterai kita sekarang. Jadi lihat, adakah Roh Kudus di dalam hidupmu? Ada, Pak. Saya punya Roh Kudus. Nah, berarti kalau engkau punya Roh Kudus, engkau akan berbeda dengan dunia. Cara berpikirmu, sikap hatimu, tujuan hidupmu berbeda. Engkau tidak hidup dalam tabiat-tabiat burukmu, tapi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Membuktikan sesuatu yang telah disahkan. Kalau engkau milik Kristus, ada pengesahannya. Apa? Roh Kudus. Loh, kapan itu? Sejak engkau terima Yesus. Perhatikan, perhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah ada Roh Kudus? Ya. Sudah. Terus, cukup hanya di situ. Ingat ya, orang percaya. Yang kedua, melahirkan. Haleluya. Melahirkan keyakinan. Tuhan Yesus kebanyakan makan onde-onde. Orang percaya. Cukup kita hanya jadi orang percaya? Enggak. Dari orang percaya, jangan bilang, oh aku percaya. Setan juga percaya, Pak, Bu. Engkau tidak cukup jadi hanya orang percaya. Enggak. Orang percaya akan menjadi orang yang hidup dalam keyakinan. Yakin firman Tuhan. Cukup hanya yakin. Apa yang kau yakini, engkau harus hidupi. Haleluya. Apa yang kau hidupi harus berdampak. Dampaknya deklarasikan apa yang kau percaya yang menjadikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan menjadi orang Kristen hanya hidup percaya. Oh ya percaya, tapi tidak ada tindakan iman. Tidak ada keyakinanmu. Nah, sama. Ketika engkau membuktikan sesuatu yang telah disahkan, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau punya Roh Kudus. Sudah selesai? Belum. Engkau harus dibaptis. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Baptisan air. Baptisan air tanda pertobatan. Kalau engkau sudah berkata aku dibaptis, sudah ditenggelamkan, dibangkitkan bersama dengan Tuhan, menjadi saksi, menjadi terang dunia, berarti kita sudah meninggalkan dosa.
bisa berdosa? Bisa, tapi tidak boleh dikuasai dosa. Itu perbedaannya, Pak Bu. Engkau masih bisa berdosa, tapi tidak dikuasai dosa. Kenapa? Ada Roh Kudus yang mengingatkanmu. Tapi kalau engkau tidak bisa diingatkan, tandanya hilang. Tandanya hilang. Lah, kalau suara Roh Kudus tidak lagi kau dengar, berarti siapa yang kau dengar? Dagingmu, nalurimu, hawa nafsumu yang menuntun engkau terus hidup di dalam dosa. Padahal Roh Kudus berkata, tobat, sadar, balik kepada kebenaran. Tapi engkau terus menuntun hidupmu, jalan hidupmu. Makanya Amsal 16 ayat 25, ada orang menyangka jalannya, ujungnya apa? Banyak orang Kristen model seperti itu. Berarti meterai Roh Kudus ini ketika kita terima Yesus. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus. Yang kedua, setelah engkau dibaptis. Amin. Yohanes berkata, apa yang membaptis engkau dengan air, tetapi Dia yang akan datang kemudian akan membaptis engkau dengan apa? Roh Kudus dan api. Ada api. Ya. Setiap orang Kristen ada api. Api kedaginganmu dibakar. Api keduniawanmu dibakar. Karena apa? Ada Roh Kudus yang memimpin engkau kepada kehidupan Kristus. Keinsapan, kesadaran itu ada pada diri. Jangan hanya kesadaran kedagingan. Kalau lapar perutmu langsung masak nasi goreng, mie rebus. Sadar betul engkau. Tapi kalau rohanimu sudah mau mati, engkau tidak sadar. Kita masih bisa berdosa, tapi tidak boleh dikuasai dosa. Orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, masih bisa berdosa, tapi tidak boleh dikuasai. Masih bisa lemah? Bisa, tapi tidak boleh dikuasai. Masih bisa sakit? Bisa, tapi tidak boleh dikuasai. Itu iman kita. Itu imanmu. Tidak boleh dikuasai penyakit. Karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tandanya kan Roh Kudus. Kalau engkau dikuasai Roh Kudus, jangan dikuasai penyakit dong. Masih bisa khawatir? Bisa, tapi tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau engkau dikuasai kekhawatiran, Ayub 3:25, ayat 26 berkata, aku tidak bisa istirahat. Aku tidak bisa menikmati hidup. Kegelisahan aku yang aku dapat. Itu pengalamannya Ayub. Pengalamanmu seperti apa? Makanya perlu engkau meterai Roh Kudus. Kalau engkau masih hidup di dalam meterai itu, setelah engkau miliki, ketika engkau bertobat, setelah engkau dibaptis, dan terus menerus engkau melakukan firman, menghidupi firman. Loh, itu tandanya toh? Ada firman, ada Roh Kudus. Roh Kudus, firman, dan doa tidak bisa dipisahkan tiga ini. Doa, firman, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan ini. Jangan bilang, aku sudah berdoa. Setan juga berdoa. Dukun juga berdoa. Ada jam-jamnya dukun tidak? Orang Kristen tidak cukup hanya berdoa. Doa tanpa firman itu tong kosong, nyaring bunyinya. Seperti senjata, senapan angin. Senjata itu adalah doa, tapi pelurunya kosong. Saudara takut? Dikokang 5 kali itu senapan angin diarahkan tanpa peluru. Saudara takut? Iya. Karena bunyinya apa? Angin. Ada dampaknya? Tidak. Tetapi kalau doa itu adalah, kalau orang berdoa, itu senjatanya. Pelurunya adalah firman. Saya takut? Ya. Coba, gak usah 5 kali saya kokang. 2 kali
kali sekokan, saya ada pelurunya, saya arahkan kepada saudara, takut enggak? Kalau enggak bocor itu batoknya itu. Banyak orang Kristen hanya berdoa. Perhatikan, doa, firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Firman tidak ada artinya kalau Roh Kudus sudah menghidupkan. Haleluya. Jadi jangan bangga engkau kalau sudah jadi orang Kristen, anggota sebuah gereja. Ya, jangan bangga. Engkau melihat ada kehidupan di dalam kekristenan itu. Kehidupan apa? Kehidupan roh. Banyak orang menjadi orang Kristen tapi tidak hidup di dalam roh. Tidak ada meterainya. Jadi kita perhatikan sekarang bahwa ketika engkau berdoa, itu senjatanya. Dalam doa itu engkau memperkatakan firman. Kalau engkau sakit, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Tubuhku adalah baik, Roh Kudus bukan tempat penyakit. Jadilah aku sembuh, aku tidak sakit lagi. Setan tidak bisa menunggangimu. Setan tidak bisa membuat engkau bimbang ragu karena engkau punya keyakinan oleh meterai itu bahwa engkau pasti sembuh. Dan Roh Kudus, perhatikan, memimpin engkau untuk berdoa. Karena setiap doa itu sesuai dengan kehendak Dia. Doa itu untuk mempermuliakan Dia. Doa itu memanifestasikan kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi di perjanjian baru membuktikan sesuatu yang telah disahkan. Siapa yang disahkan oleh Roh Kudus? Engkau dan saya. Gerejanya sudah disahkan. Oleh sebab itu, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Mari kita baca Yohanes 3:33. Yohanes 3:33 sudah? Amin. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 33. 2, 3 ya. Siapa? Siapa yang menerima kesaksiannya Tuhan Yesus, ia mengaku bahwa Allah itu adalah benar. Sudah terima Tuhan Yesus bukan? Kita perlu mengaku, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut akan selamatkan. Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa dengan Allah. Apa itu? Luar biasa. Bekerjalah. Perhatikan. Kita bekerja di dunia ini, tapi juga bekerja untuk Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Saudara bekerja menghasilkan duit, betul? Duit setelah dihasilkan duit, saudara makan duit? Nah, pakai duit beli beras, betul? Baru kita makan. Setelah saudara makan beras, makan daging, makan tahu tempe, makan sansa, makan apa lagi? Makan megono. Itu kemana perginya? Besok kemana dia? Ke Jamban. Artinya sementara toh? Loh, Roh Kudus memberikan kita kekekalan. Makanya di sini kata bekerjalah bukan untuk makanan yang hanya dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Makanan apa itu yang diberikan oleh Roh Kudus? Makanan rohani. Apa itu? Firman. Roh seseorang kuat, iman seseorang kuat. Contoh menghadapi pandemi sekarang. Ada orang bilang sama saya, Pak, nggak bisa tidur setelah si corona ini. Kasihan kan? Aku ngorok terus ya. Loh, ada orang nggak bisa tidur gara-gara si corona.
siap perang kayak gini. Padahal Roh Kudus sebagai tanda jaminan buat kita. Roh Kudus sebagai meteranya buat kita. Kita sah. Makanya jangan hanya mencari makanan untuk binasa sementara. Beri makan rohanimu. Kalau rohmu kuat, rohmu sehat, imanmu sehat, tantangan, badai, cobaan zaman ini bisa kita hadapi. Engkau akan tetap eksis. Berapa banyak orang stres gara-gara si corona dan mirip-mirip corona kemana-mana bentuknya. Firman Tuhan luar biasa membentuk kita. Jadi di perjanjian lama membuktikan sesuatu yang telah disahkan. Kalau kita sudah disahkan oleh Roh Kudus, berarti kita memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah disahkan, berarti kita berkemenangan atas badai, atas persoalan, amin. Itu sudah disahkan. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu parakletos, menolong kita untuk hidup berkemenangan. Haleluya. Amin. Yang kedua, menurut perjanjian baru, meterai itu sebagai tanda bukti. Amin. Ada buktinya. Apa itu? Meterainya Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Sudah ketemu? Amin. Mulai bab 21-22 kita baca. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. 3-2 ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah sebagai apa? Jaminan. Meterai sebagai tanda miliknya. Engkau sudah dimeteraikan tanda miliknya ketika Roh Kudus turun atasmu. Berarti tidak ada alasan buat kita stres. Tidak ada alasan buat kita orang Pekalongan. Piye? Piye Ci? Piye Pak? Piye? Orang Pekalongan suka piye piye. Karena jelas meterainya tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Ya, ya. Yesus sudah naik ke surga, betul? Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya. Oke? Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya. Oke. Roh Kudus diberikan kepada kita. Perhatikan. Waktu Yesus di dalam dunia, kehendak Yesus memberitakan Injil, membuat tanda-tanda supaya tidak ada manusia itu mati masuk neraka. Ya. Betul? Ya. Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Diberikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang sama, apa kehendaknya? Berbeda dengan kehendak Yesus. Ya. Sama dong. Ya. Nah, supaya kita terus di dalam firman, kehendak, rencana, tujuannya Tuhan Yesus, maka diberikan Roh Kudus itu sebagai penolong kita. Ya, dikatakan sebagai penolong kan? Ya. Karena apa? Karena Anda dan saya manusia lemah, ya. Manusia sontoloyo, ya. Perlu penolong. Ya. Jangan menganggap saudara Superman, saudara Superman. Tidak ada yang Superman. Superman kita semua. Dan ketika Dia berikan Roh Kudus menolong kita, perhatikan. Tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita menikmati janji-janji Tuhan. Amen. Menikmati hidup kekal. Amen. Menikmati pengampunan. Amen. Menikmati kesembuhan. Amen. Menikmati menang atas setan. Amen. Menang atas dosa. Amen. Menang atas dunia ini. Amen. Sebagai jaminan. Roh Kudus sebagai jaminan untuk berkemenangan. Kalau Roh Kudus itu diberikan sebagai jaminan,
masih jatuh bangun dengan dosa. Itu kehendak Roh Kudus. Kehendak Roh Kudus. Tidak. Dorcas, sebentar, Dorcas, janganlah masih. Entah apa ini yang cepat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau saya gambarkan saya Roh Kudus, ini orang percaya. Lu pakai restoran kan? Lihat, kalau ini kita manusia, saya Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada orang percaya, dikatakan jaminan. Kalau dia hidup, inilah orang yang dipimpin Roh Kudus. Ke kiri, maju, kanan, jangan maju, terus maju, garuk kepala, garuk kepala. Roh Kudus pernah masuk jurang, pernah? Roh Kudus sakit toh, pernah? Roh Kudus pernah berkata, sial, pernah? Roh Kudus akan terus memimpin sama seperti Yesus, sama seperti firman. Roh Kudus pengen kita menikmati jaminan. Jaminan hidupmu apa? Roh Kudus. Amin. Firman. Ketika Roh Kudus diberikan sebagai jaminan, Roh Kudus itu yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Amin. Tapi ada banyak orang menuntut jalannya sendiri. Pulang. Jalannya sendiri. Mari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ada jaminan di dalam Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ada bukti. Ini bukti pertama. Sebagai bukti kita ada jaminan. Efesus 1, 13, 14. Efesus 1, 13, 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang disajikan ini. Dimeteraikan ketika kita percaya. Tadi saya katakan kan? Haleluya. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya apa sebagian? Sepertiga? Seperempat? Tidak. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ini buktinya. Roh Kudus itu membuktikan bahwa kita ini milik kepunyaan. Asal engkau dengar-dengaran, melakukan firman-Nya, hidup dalam firman-Nya, engkau akan memperoleh seluruhnya. Matius 6:33. Carilah dahulu, ada prioritas dalam hidup. Cari dahulu maka separuh akan ditambahkan, sepertiga akan ditambahkan, gitu. Semuanya, berarti dunia dan akhirat. Bisa kita tarik turun surga di bumi. Amin. Engkau disebut orang yang paling berbahagia. Amin. Engkau orang yang diberkati. Engkau orang yang paling sehat. Saya mulai tahun 2000 sampai saat ini tidak pernah mondok rumah sakit. Udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Hitungan aja susah. Tak berapa tahun kan? Berapa? 20 tahun. Duh, saya bilang aku berbahagia. Duh, ada orang Kristen sebulan. Dan paling ada orang bodoh, orang Kristen orang paling bodoh. Kalau tidak masuk rumah sakit, rugi BPJS-nya. Engkau mengandalkan BPJS, engkau mengandalkan asuransi, celakalah engkau oleh asuransimu itu. Saya puji Tuhan,
Saya berperkara dengan Tuhan tahun 2000 setelah operasi usus buntu. Aku bangun gereja kecil. Tidurnya hanya 2 jam, 1 jam. Saya jaga malam, saya jaga tukang di sini. Rasa usus buntu, saya bilang, Tuhan, aku paling takut dengan suntikan. Harus disuntik 7 hari di rumah sakit ini. Saya tidak mau lagi mondok di rumah sakit. Dan puji Tuhan, ada meterainya. Dan saya tidak mau. Saya hanya mendoakan orang di rumah sakit. Saudara boleh berperkara dengan Tuhan. Tuhan tidak mau masuk rumah sakit. Tuh, berarti engkau rajin setiap hari berdeklarasi. Doa senjatanya, firman pelurunya, Roh Kudus memimpinmu. Haleluya. Tuhan tolong kita. Jaminan untuk memperoleh seluruhnya. Berarti kita orang paling berbahagia loh. Amin, amin, amin. Amin. Yang ketiga, yang keberapa sekarang? Ketiga. Milik dari seseorang majikan. Haleluya. Milik dari seorang majikan. Siapa majikan? Yesus. Kita hidup di dunia, bukan dunia majikan kita. Kita representasinya Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan yang mulia. Bukankah Tuhan berkata, berkuasa atas bumi, berkuasa atas binatang, berkuasa atas alam. Betul. Berarti kalau engkau tidak berkuasa, engkau di bawah perhambaan siapa? Kalau kita di bawah kekuasaan Tuhan, engkau yang berkuasa bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, mempunyai makna terlindung. Mempunyai makna terlindung. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah. Haleluya. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Perhatikan, meterainya Tuhan mengenal. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Pak, Bu, kalau engkau dikenal Tuhan, jangan bilang, oh Tuhan izinin aku sakit, Tuhan kehendaki aku sakit. Mungkin diizinin ya, supaya melatih otot rohanimu, otot imanmu, supaya engkau berdiri tegak di atas janji-janji Tuhan. Tapi jangan bilang, aku sedang dicobai oleh Tuhan. Itu salah. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Amin. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan tinggalkan dosa. Kalau kita menyebut nama Tuhan dan plus hidup di dalam dosa, doamu didengar nggak? Doamu didengar nggak? Tidak. Tuhan, tolong kami, tapi selingkuh. Tuhan, tolong kami, judi jalan terus, togel jalan terus. Tuhan, tolong kami, judi bola jalan terus. Tuhan dengar? Tidak. Terus engkau berperkara, Tuhan di mana? Padahal aku rajin ke gereja. Iya, tapi engkau tidak meninggalkan kejahatan. Iya. Barang siapa menyebut nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Baru meterainya jelas. Amin. Ada perbedaan tuh antara orang benar dengan orang yang tidak benar. Amin. Wahyu 3:12. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ayo dong, 3-2 ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan semua guru di dalam bait suci Allah, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu
surga turun di rumahmu. Surga turun dalam hidupmu. Amin. Surga nanti tempat untuk orang-orang benar. Ya, tapi di bumi juga. Ketika engkau sebagai ada tanda dan meterainya Tuhan, engkau menarik turun surga dalam hidup. Amin. Kalau ditanya, kamu bahagia? Enggak. Cerewet itu oke. Walaupun cerewet, kalau surga engkau tarik turun, cerewetnya itu jadi nyanyian di malam hari, membawa engkau tidur nyenyak. Haleluya. Amin. Mari kita lihat film singkat. Kita lihat dulu film singkat ini. Lihat ya. Kita perhatikan, monggo diarahkan dulu ke sini, arah sini. Sudah? Yes. Coba. Saudara-saudara, saya mau saya sebagai hamba Tuhan, lihat meterainya. Sudah engkau memiliki Roh Kudus dan hidup di dalam roh dengar-dengaran. Engkau tidak hidup dalam kekanak-kanakan lagi. Kita lihat film singkat ini, pengangkatan. Di gereja Tuhan ada pengangkatan, jemaatnya terangkat, pendekannya tidak terangkat. Betul ya? Di rumah ibu dengan anak-anaknya terangkat, ibunya tidak terangkat. Terus di pesawat, pilot terangkat, pesawatnya hancur. Saudara-saudara, saya sudah bagikan di gereja, di grup tentang pengangkatan itu. Dan ini juga pernah memberikan juga ya pengangkatan itu. Saudara mungkin sudah lihat. Kita hanya mau pengen melihat sekali lagi sebenarnya film pengangkatan itu betapa ngerinya. Kalau itu terjadi atas keluargamu, seperti apa tangismu. Dan engkau tiba-tiba di rumah lihat, loh, hanya bajunya doang. Mana suamiku? Mana anakku? Loh, tidak ada. Dan pada waktu itu pengangkatan gereja, dan nanti Kristus akan menganiaya mereka yang tertinggal. Tangisnya kayak apa Bapak Ibu? Oh Tuhan tolong. Haleluya. Amin. Jangan mau kita sampai tertinggal. Harus ada meterainya didapati ketika Tuhan Yesus datang. Ya Tuhan tolong kita. Oh, Roh Kudus tolong kita. Siapkan diri Anda di dalam hadirat. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan sekarang berjaga, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar.
Kudus mengubahkan mereka. Roh Kudus menghidupkan firman itu dalam hidup mereka. Hidup mereka tidak pernah sama lagi. Yesuslah jawaban dalam hidup mereka. Mereka dipersiapkan sebagai mempelai Kristus dan kedua kali. Di dalam nama Yesus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Apapun pergumulan mereka, Yesus jawaban. Tuhan memberi jawaban dalam hidup mereka. Tipu daya setan kami tolak dalam nama Yesus. Tipu daya setan kami tolak. Kuasa dosa kami tolak. Kuasa setan kami tolak. Di dalam nama Yesus. Jemaatmu, hamba-hambamu yang mendengarkan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam
Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah usaha pekerjaan tangan mereka. Apa yang dikerjakan tangan mereka akan dibuat Tuhan berhasil. Jemaatmu akan naik bukan turun. Mereka menjadi kepala bukan ekor. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Terjadilah dalam nama Yesus. Ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, kecelakaan orang jahat perampokan pasal roh kami tolak dalam nama Yesus. Kami hidup dari janji-janji Tuhan. Kami hidup dari firman Tuhan. Kami hidup dari kasih karunia Tuhan. Kuasa melingkupi kami. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah sidang jemaatmu yang hadir, yang streaming, dimanapun mereka berada. Diberkatilah kehidupan mereka. Diberkatilah kesehatan mereka. Diberkatilah usaha pekerjaan tangan mereka. Diberkatilah keluar masuk mereka. Diberkatilah anak cucu mereka. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jemaatmu ini akan naik bukan turun. Mereka menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus kami tolak roh sakit penyakit. Kami tolak roh kecelakaan. Kami tolak roh mati muda. Kami tolak roh mati mendadak. Kami tolak kuasa perdukunan. Kami tolak niat-niat orang jahat. Kami tolak roh sial makhluk. Kami tolak roh percekcokan. Kami tolak roh perceraian. Kami diberkati. Kami sehat. Kami kuat. Kami luar biasa. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Terpujilah Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Gereja Tuhan, pulanglah membawa anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus turun menangi kita. Persekutuan dari Roh Kudus akan memimpin, mengajar, dan menggenapkan janji-janjinya atas kita. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Haleluya. Kita